seluruh sivitas akademika Fakultas Teologi. Selamat pagi, Pak. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa secara langsung, tapi karena situasi pandemi belum berakhir, kita semester gasal 2020-2021 ini kembali harus menjalani sistem perkuliahan dengan online. Itu berarti memang mau tidak mau kita betul-betul harus menyesuaikan diri dan beradaptasi. Nah, termasuk biasanya Fakultas Teologi kalau awal semester itu selalu ada ibadah pembukaan awal semester dengan kita bersama berkumpul di kapel, lalu kemudian kita beribadah bersama, berdoa untuk mengawali semester ini atau semester setiap semester awalnya itu. Maka saat ini kita menyesuaikan diri dengan situasi ini dengan model online lewat Zoom ini. Ya, saya rasa teman-teman kita semua sudah tidak asing dengan model ini, dan saya rasa dengan model persekutuan ini meskipun kita berjauhan, tetapi ketika kita bisa secara langsung berdoa bersama lalu disapa oleh Pak Dekan kita, Pak Robert Setio, maka akan ada situasi atau katakanlah suasana yang berbeda ya, ketimbang ketika direkam lalu kemudian diupload di YouTube lalu kita melihat. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa kemudian kami memilih untuk lewat Zoom atau online seperti ini, karena secara langsung kita bisa bertemu walaupun kita berada di tempat yang berbeda dengan selisih waktu yang berbeda juga. Nah, selamat datang dan kami berharap persekutuan doa online yang kita lakukan pada pagi hari ini akan memberikan semangat baru dan juga sukacita sekaligus keoptimisan untuk kita menjalani satu semester ini yang tetap masih dengan model online. Nah, tentu pengalaman di semester lalu ketika kita secara tiba-tiba harus ke online, maka harapannya di semester ini kita sudah lebih siap secara mental maupun juga secara teknis dan juga secara materi, sehingga kualitas perkuliahan tetap terjaga dan teman-teman juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pengembangan dan pelayanan ke depan. Baik, terima kasih. Persekutuan doa sepenuhnya nanti akan dipandu oleh Arli, mahasiswa Teologi S1 Angkatan 2017. Oleh karena itu, selanjutnya saya serahkan kepada Arli. Silahkan, Arli. Terima kasih, Pak Wahyu. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di semester yang baru dan juga selamat datang di Fakultas Teologi UKDW bagi teman-teman angkatan 2020 yang baru bergabung dengan keluarga besar Fakultas Teologi UKDW saat ini. Sebelum ibadah kita mulai atau persekutuan doa ini kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa rules dalam ibadah ini supaya berjalan dengan tertib, karena mengingat ini juga hal yang baru bagi kita semua. Boleh next? Iya. Yang pertama, seperti halnya beribadah, maka Bapak Ibu Saudara diminta untuk bersikap selayaknya beribadah dan diminta juga untuk mematikan atau menonaktifkan mikrofon agar nanti tidak overlap suaranya ketika bernyanyi. Jadi nanti akan ada panduan bernyanyi, Bapak Ibu Saudara silakan untuk bernyanyi masing-masing di rumah supaya akhirnya suaranya tidak tabrakan di Zoom meeting ini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara juga dimohon untuk mengaktifkan kamera agar kita semua dapat tetap bersatu gitu ya, bertatap muka sekalipun dalam ruang virtual ini. Mari kita mempersiapkan diri dan hati dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kepada Pak Wahyu Nugroho dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita menyatukan hati di dalam doa pembukaan
di persekutuan doa online pembukaan semester Gasal 2020-2021 ini, khususnya untuk seluruh sivitas akademika Fakultas Teologi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala karunia yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, bahkan hari baru pemberian-Mu yang senantiasa Engkau berikan dengan kesukacitaan dan juga cinta kasih, sungguh menjadi berkat yang luar biasa bagi kami, terkhusus pada hari ini, ketika setelah sekian lama kami tidak berjumpa, kami Engkau izinkan untuk berjumpa secara online, mengawali semester Gasal ini di dalam sebuah persekutuan doa yang tentu di sana sapaan dan perjumpaan akan membuat kami memiliki semangat dan juga sukacita yang baru. Kami bersyukur untuk teman-teman di medsos dari tim Citra Fakultas Teologi yang telah Engkau berkati untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kami bersyukur untuk setiap petugas, baik itu Pak Robert, Pak Wahyu Satrio, Mbak Feloni, Pak Daniel, dan juga Ibu Rena yang juga terlibat di dalam persekutuan doa ini. Kiranya segala sesuatu yang telah kami persiapkan dan kami lakukan, Engkau yang akan menyempurnakannya, sehingga persekutuan doa ini sungguh-sungguh dapat menjadi inspirasi dan juga kekuatan baru di dalam kami menjalani semester baru ini. Hadirlah ya Tuhan dengan cinta kasih-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga persekutuan doa ini sampai dengan akhirnya menjadi berkat dalam kehidupan iman dan kehidupan keseharian kami. Kami berdoa untuk siapa saja yang terlibat dan hadir di dalam persekutuan doa ini, baik di tempat yang jauh ataupun di tempat yang dekat. Biarlah persekutuan ini menyatukan kami semua di dalam rahmat dan cinta kasih. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Sesederhana embun yang membasahi pagi, Ia terus menyatakan cinta kasih-Nya bagi kita. Seindah siang disinari terang, mari kita memuji Dia melalui nyanyian ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kepada Pak Robert Setio selaku pelayan firman dipersilakan. Mari saudara kita bersama-sama berdoa untuk memohon Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kita. Terangilah kami, ya Roh Kudus, dengan hikmat-Mu agar kami bisa memahami maksud dari firman yang sebentar kami baca dan renungkan,
terutama di dalam pergumulan saat ini di mana kami belum dapat melepaskan diri dari cengkraman COVID-19. Tapi pada saat yang sama kami juga mensyukuri ada banyak kreativitas yang muncul di sana-sini. Berilah kami pemahaman agar kami bisa melihat yang bisa kami lihat dan kami cerna. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita saat ini adalah TikTok. Tentu kalau kita bicara tentang copyright, harusnya minta izin pada sang empunya aplikasi untuk bisa menggunakan tema ini. Tetapi saya percaya kita semua ini komunitas yang terbatas, jadi mohon tidak diberitahukan kepada sang pemilik aplikasi tentang penggunaan tema ini. Saya tertarik untuk mengambil tema ini bukan karena saya ingin menunjukkan diri bahwa saya bisa ber-TikTok. Sebenarnya bisa juga, tetapi tidak perlu saya pertontonkan. Pak Oce kemarin tanya, apakah saya akan TikTok? Saya mengatakan lebih baik tidak, sebab kalau saya melakukannya, saya khawatir Bu Rena yang tampil dengan bagus tadi, disertai Pak Daniel akan kebanting. Semua orang akan mengingat saya dan melupakan Bu Rena dan Pak Daniel. Tapi mengapa TikTok? Nah, saya teringat pengalaman pertama melihat tayangan video TikTok itu seperti ini. Nah, kita gantian ya share screen-nya. Jadi inilah ya. Jadi sebentar saya harus matikan dulu ini kok enggak minta izin jalan terus. Oke. Ya. Jadi itu pertama kali saya lihat TikTok, konteksnya banjir Jakarta. Bagaimana bisa orang di tengah banjir menari-nari seperti itu dan dimungkinkan dengan media atau aplikasi TikTok itu sehingga banyak orang yang bisa menonton dan dengan cara yang khas yang nanti banyak sekali orang melakukan hal yang kurang lebih sama. Tapi yang saya pikirkan adalah konteksnya banjir Jakarta yang sudah berulang kali terjadi dan tentulah berbeda, berseberangan, bertolak belakang dengan yang ditayangkan tadi. Banjir tentu saja menyebabkan orang prihatin, sedih, kehilangan banyak harta benda, dan mungkin juga orang-orang yang disayangi, hidupnya susah. Tapi TikTok menampilkan kegembiraan. Apakah ini tanda orang frustrasi atau sesuatu? Nah, sesuatu inilah yang ingin nanti saya tarik. Tapi ini tidak hanya terjadi pada waktu banjir Jakarta, di tengah-tengah COVID seperti sekarang ini pun juga kita bisa melihat hal yang sama dilakukan orang sekarang di dalam konteks COVID. Nah, ini kira-kira, saya harus stop share dulu. Ya ini, sebentar ya. Kenapa dia jalan terus? Nah, ini sekarang tidak bisa. Ya, rupanya tidak bisa, tidak mengapa. Nanti lebih lama menunggu daripada melihat saya. Jadi di tengah COVID pun, kalau saudara lihat di YouTube juga ada orang-orang yang melakukan TikTok. Jadi gilakah, waraskah, atau bagaimana kondisi orang seperti ini? Beberapa tahun yang lalu ada seorang dosen dari Belanda yang juga mengajar bersama kita di Fakultas Teologi. Baru pertama kali dia datang, dia menyatakan keheranannya sebab beberapa kali dia melihat karyawan
yang melakukan kesalahan, menjatuhkan barang, tertawa. Jadi berbuat salah, menjatuhkan barang, mungkin juga barangnya jadi rusak, tapi tertawa. Lalu dia heran, bagaimana orang di sini itu bisa begitu? Saya heran. Mestinya kan orang menjadi sedih atau mukanya muram, tapi tertawa. Nah, saya kira bisa juga ini karena dianggap bodoh atau segala macam, tapi toh saya tidak terima kalau dikatakan begitu. Lalu saya mencari alasannya. Alasannya adalah bahwa sebenarnya gembira itu tidak semuanya rasional. Ada gembira yang tidak rasional. Bukan tidak rasional, tapi di atas yang rasional, bahkan melawan yang rasional. Nah, kalau pakai bahasa tereng, ini gembira subversif. Maka saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca Mazmur 37 ayat 4, yang bagi saya adalah jenis gembira yang melawan rasio tadi itu. Gembira yang kontra rasional, yang subversif. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ini konteksnya marah. Diawali di ayat 1 tentang kemarahan. Serunya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, nanti juga diulangi di ayat 5 dan seterusnya. Jadi memang ini meredam kemarahan orang. Dijelas kanvasnya, kalau ini sebuah lukisan, adalah ya hitam, gejolak, kemarahan. Tapi di tengah-tengah itu gembira gitu. Ya itu sama dengan TikTok yang tadi saya lihat dan saudara lihat bersama. Banjir COVID, kanvasnya itu kelam. Tapi yang dimunculkan adalah kegembiraan. Bagaimana bisa? Ya, Mazmur menunjukkan bahwa ya urusannya kalau ini soal keadilan rasional, mesti orang bicara apa itu keadilan dan bagaimana keadilan mesti ditegakkan, bicara tentang konsep, bicara tentang struktur, bicara tentang gerakan dan seterusnya. Semuanya tertata berdasarkan rasio perhitungan. Tapi bukan itu ternyata. Ternyata yang dianjurkan adalah gembira yang tidak rasional. Nah, saudara-saudara, Levinson, seorang teolog Yahudi, mengatakan, ya memang isi terutama perjanjian pertama, saya menyebutnya begitu, atau lama, Hebrew Bible, itu bukan teologi kok. Bagi dia bukan teologi, tapi teurgik. Dia memperkenalkan sebuah istilah yang mungkin agak asing, tapi sebenarnya teurgik ini background-nya atau latar belakangnya dari Yunani, di mana orang memahami Tuhan itu sebagai yang bergerak, bekerja, melakukan sesuatu, doing, acting. Ya, theo yang bergerak, melakukan sesuatu. Ya, ini konteksnya di dalam ritual, karena di dalam ritual ya termasuk juga sebenarnya agama Yahudi zaman dulu itu, Israel kuno, itu hampir tidak ada khotbah, mungkin malah tidak ada khotbah. Ibadah itu ya ritual, gerakan, doing gitu ya. Nah, maka pengertian tadi itu gembira itu doing. Apapun yang terjadi itu kalau kita mencoba untuk memahaminya secara rasional, tidak akan selesai. Maka kehadiran Tuhan itu bukan untuk berdiskusi, bersoal jawab tentang keadaan yang terjadi ini. Dan keadaan yang terjadi mengecewakan. Mestilah persoalan ketidakadilan itu dari dulu sampai sekarang pun juga masih terus. Dari zaman Mazmur sampai sekarang pun masih akan terus. Orang masih bisa bicara itu, orang masih bisa melengkapi ini dan itu untuk membuat yang adil tadi itu benar-benar bisa diwujudkan dan seterusnya. Katakanlah bukan hanya itu.
Ya, jadi kalau memang masih mau begitu boleh, tapi bukan hanya itu soal kehadiran Tuhan. Soal kehadiran Tuhan adalah gerakan. Jadi apapun, itu Yeremia 12, apapun yang terjadi secara rasional yang tidak mungkin bisa dipahami, aku tidak peduli, tapi Tuhan bergeraklah. Sekarang umatnya bergembiralah. Whatever happen, be happy. Sekali lagi, ini sebuah kegembiraan yang absurd, kegembiraan yang sulit dipahami, tetapi kiranya yang dibutuhkan dalam hidup ini. Mungkin itulah kegembiraan orang-orang di bawah sana. Kegembiraan dari mereka yang hidupnya setiap hari susah. Kegembiraan yang berada atau di atas sebuah kanvas kehidupan yang kelam. Teurgik, masuk sekolah teologi atau teurgik. Teologi 5 tahun, mikir terus. Tapi gerakannya di mana? Sesekali ibadah tentu ada gerakan. Tapi doa-doa tentu juga merupakan sebuah gerakan. Ketika berdoa, hilang semua ilmu teologinya. Apalagi di tengah kondisi yang sangat mendesak, sakit, mungkin nanti kalau sudah betul-betul kuliah, kehabisan uang untuk makan dan seterusnya, sulit, ya putus cinta. Maka kalau tidak ingin putus cinta, jangan pernah jatuh cinta dulu, paling tidak gitu ya. Ditunda dulu dan seterusnya. Tapi ya hidup anak muda, biasa dengan yang seperti itu. Jadi kondisi yang seperti ini tidak gampang, tapi bergembira. Tentu tidak perlu memisahkan antara teologi dengan teurgik. Mungkin baiknya itu saling melengkapi. Berpikir saja tanpa bergerak, berpikir saja tanpa melakukan sesuatu yang bahkan melawan pikiran itu, di dalam arti yang tadi gembira tadi itu, maka akan membuat kita tidak akan pernah selesai dengan pemikiran yang mungkin makin lama makin lumit. Belajar teologi kebanyakan bagi para pemula sulit. Jadi saya menyambut mahasiswa baru dengan sebuah peringatan bahwa saudara-saudara mungkin akan banyak mengalami kesulitan di dalam belajar. Setidaknya 1 tahun, bisa juga sampai 2 tahun. Dan masa-masa yang sulit ini di samping penyesuaian, tapi juga mencoba untuk melihat kembali apa itu teologi atau ilmu teologi yang ketika kita belajar di dalam konteks UKDW mungkin tidak sama dengan di sekolah-sekolah teologi yang lain atau yang saudara-saudara dapati di tengah jemaat. Jadi mungkin banyak susahnya, sudah susah hidup pribadinya, nanti dalam hidup keluarganya ada ini itu, pergaulannya, apalagi kalau mahasiswa sarjana itu tinggal di asrama, nanti ya ketika sudah kembali ke Jogja atau berada di Jogja, belajarnya juga sulit gitu. Kita butuh kegembiraan. Rekan-rekan dosen, staf juga demikian. Apalagi di masa-masa tidak normal ini, saya yakin kita semua stres. Saya juga termasuk, karena hidupnya tiba-tiba berubah. Setidaknya nggak bisa jalan ke sana kemari, baik untuk khotbah, atau saya menjalankan tugas asesor, ya lumayan, refreshing. Sekarang nggak bisa. Tiap hari, hampir tiap hari, apalagi nanti kalau sudah kuliah yang dihadapi laptop begini terus. Sesekali lihat wajah orang, tapi lebih banyak lihat wajah sendiri gitu. Dan ngomong seperti ngomong dengan orang, padahal tidak yakin orangnya mendengarkan atau tidak. Apalagi kalau wajahnya tidak kelihatan. Jadi ini surreal. Inilah mungkin dunia spirit atau dunia yang tidak kelihatan. Stres. Kita ini makhluk yang kepinginnya lihat, kepinginnya ketemu, kepinginnya bersentuhan, kepinginnya
fisik, bukan yang seperti ini. Jadi saya yakin kita semua juga mengalami stres, walaupun sudah tua-tua, sudah hebat dalam arti makan asam garam katanya sama saja. Maka mencoba untuk bergembira di tengah yang seperti ini baik. Itu saja, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat kepada Pak Wahyu Satrio dan juga Saudari Veloni sebagai pelayan doa syafaat, dipersilakan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu, karya dan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mengawali semester yang baru, semester Gasal 2020-2021 dengan bersekutu bersama. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan bagi para mahasiswa, baik di level S1, S2 maupun S3. Kiranya karya kasih-Mu ada bersama dengan mereka, menyertai mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga mereka di tengah situasi pandemi seperti saat ini, masih bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Berikanlah konsentrasi dan kekuatan sehingga mereka bisa menempuh seluruh proses di tengah situasi sulit dengan baik. Kami memohon berkat-Mu bagi keluarga-keluarga mereka, bagi orang tua, suami, istri, anak, saudara, yang menopang dan mendukung mereka, menguatkan dan mendorong mereka. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka, karya kasih-Mu menyertai mereka. Bagi para orang tua yang mengalami kesulitan oleh karena situasi pandemi seperti saat ini, mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau usahanya terganggu, mohon kiranya Tuhan senantiasa menolong. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, terutama untuk mengatasi situasi pandemi corona seperti saat ini. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik. Sehingga kami bisa mengatasi situasi pandemi dan kami boleh melewatinya dengan penuh kegembiraan. Kami pun berdoa bagi mereka yang terganggu, terdampak oleh karena situasi saat ini, khususnya mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang rezekinya berkurang banyak oleh karena situasi seperti saat ini. Mereka yang terdampak oleh karena terinfeksi, para tenaga kesehatan yang harus berjibaku menolong saudara-saudaranya. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan menolong mereka, sehingga kekuatan ada bersama dengan mereka dalam menjalankan seluruh kehidupan mereka. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, kami memohon. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kampus kami tercinta, Universitas Kristen Duta Wacana. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada kami untuk memulai semester yang baru. Tuhan berkati agar semua kesiapan, semua hal yang boleh dipersiapkan sampai hari ini, boleh berjalan dengan baik, sampai kami harus menutup semester yang berikutnya. Tuhan, besar harapan kami untuk bisa melakukan yang terbaik bagi kampus ini. Demikian juga Tuhan untuk kampus kami, supaya tetap bisa melakukan yang terbaik dalam setiap usahanya di tengah-tengah keterbatasan karena COVID-19. Tuhan,
berkatilah setiap PPA dan juga Fakultas Teologi. Berkatilah Tuhan, semoga kami segenap keluarga Fakultas Teologi juga boleh terus Tuhan bergerak, terus melakukan yang terbaik untuk memulai semester yang baru ini dalam naungan kasih-Mu, dan semua yang usaha yang dilakukan boleh seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah juga setiap karyawan dan juga dosen-dosen. Berkatilah Tuhan dalam setiap upayanya untuk tetap mengajar kami dalam keterbatasan ini. Berkatilah setiap kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan, supaya dosen-dosen kami juga boleh terus semangat, memberikan semangat yang baru juga untuk mahasiswanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kampus, PPA, Fakultas Teologi, dan juga dosen-dosen semua kegiatan yang akan kami laksanakan selama 1 semester ke depan dalam keterbatasan ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Amin. Kegembiraan yang daripada Allah kiranya terus membuat hati kita mekar dalam peziarahan ini. Kami puji dengan riang. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal sadness, fill us with the light of day. Doa berkat oleh Pak Robert Setio. Ya, tadi teksnya immortal gladness yang diberikan Tuhan, saya setuju, bukan immortal sadness seperti yang diucapkan Bu Rere ya. Karena sudah banyak sadness, enggak usah dikasih, enggak apa-apa. Gladness aja yang perlu dikasih, dan marilah untuk itu kita memohon berkat dari Tuhan. Berkatilah kami dengan kegembiraan selagi kami masih bisa, ya Tuhan, melalui kehadiran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bila kau pergi ke tempat yang jauh, Yesus selalu
ibadah kita telah selesai. Untuk pengumuman-pengumuman, saya serahkan kembali ke Pak Wahyu Nugroho. Baik, terima kasih Arli, terima kasih Pak Robert, terima kasih Pak Daniel Buriri dan seluruh tim medsos Fakultas Teologi. Saya melihat paling banyak ada 187 yang hadir di dalam persetujuan doa ini. Saya membayangkan jika hadir di kapel itu berarti kapel cukup penuh dengan 187. Nah, seperti biasa kalau kita mengadakan persekutuan di kapel, setelah akhir ibadah ada pengumuman-pengumuman. Mungkin pertama-tama saya silahkan untuk Pak WD1 atau Kak Prodi, Bu Hendri, Pak Joko atau Pak Yahya, apakah ada pengumuman-pengumuman khusus? Silahkan. Ya, silahkan Bu Hendri. Ya, saya semoga sinyalnya bagus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua koordinator angkatan yang sudah banyak membantu saya dalam proses registrasi kemarin, kalian luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mengikuti semua arahan selama proses registrasi, sehingga proses registrasi online bisa dilakukan dengan baik. Dari data yang masuk, mahasiswa Fakultas Teologi yang belum registrasi adalah teman-teman yang memang sudah lama tidak aktif. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Dan saya mengingatkan tanggal 21 ini, masih ada kesempatan bagi teman-teman untuk melakukan revisi pengambilan mata kuliah seandainya memang itu diperlukan. Waktunya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tolong perhatikan itu. Konsultasikan kepada dosen wali untuk pengambilan mata kuliah ini. Yang berikutnya, ya karena sudah mengambil mata kuliah, waktunya bayar-membayar tentunya. Saya mengingatkan proses pembayaran perkuliahan semester ini mulai tanggal 21 September sampai 9 Oktober. Semoga tidak ada yang terlambat sehingga proses kita bisa berjalan baik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjalani dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah memulai perkuliahan hari kemarin. Ada beberapa perubahan dan adaptasi dan saya melihat kita mulai menemukan cara bagaimana berdinamika di kelas. Kiranya rahmat Tuhan yang menyertai kita di sepanjang semester baru dengan segala sukacita dan kreativitasnya. Terima kasih, Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu Hendri. Pak Joko, Pak Yahya, apakah ada yang ingin disampaikan sebagai pengumuman? Pemberitahuan saja Ya, bahwa tahun akademik baru ini kita menerima 12 mahasiswa doktoral yang baru, termasuk 2 mahasiswa internasional. Kami juga akan mulai dengan kurikulum baru, sehingga akan ada seminar reguler yang akan diadakan mungkin setiap 2 minggu sekali untuk menampung presentasi para mahasiswa, baik berupa proposal disertasi atau paper studi mandiri dan hasil-hasil penelitian. Waktunya akan direncanakan kemudian. Program dokter teologi khususnya workshop research methodology sudah dimulai dari kemarin dan peserta juga semuanya hadir walaupun berada di tempat yang berbeda-beda, di waktu yang juga berbeda-beda, time zone yang berbeda. Di pagi ini juga ada saudara Sucitar dari Pakistan, dari Sri Lanka yang ikut ibadah pagi ini. Di sana jam 5.30 berarti tadi. Yang 2 jam lebih belakangan dari kita. Pak Korgrit lebih 6 jam. Tapi tidak ikut, mungkin masih tidur. Oke, begitu saja dari program S3. Terima kasih Pak Yahya. Silakan Pak Joko, jika ada yang disampaikan sebagai pengumuman. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Saya juga mengucapkan selamat datang pada teman-teman, baik S1, S2, dan S3. Selamat bergabung. Dan untuk S2 khususnya, tidak ada pengumuman sebetulnya, cuman karena nanti kalau ada pengumuman akan saya sampaikan ke grup. Kita punya grup untuk S2, tetapi seperti yang disampaikan oleh baik Bu Hendri maupun Pak Yahya, saya pikir kita tidak hanya masuk ke dalam sebuah kegairahan akademik, tapi seperti yang ditekankan Pak Robert, kita juga akan bergembira.
Jadi ada kegembiraan akademik. Meskipun kita bersusah payah, tetapi kita tahu bahwa susah payah itu menggembirakan. Karena di dalamnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, harapan maupun banyak juga teman-teman baru yang akan memberikan kita new insights bagi kita semua. Oleh karena itu, nanti di semester ini kami akan juga mengelola banyak hal yang terkait dengan bagaimana membuat sebuah tulisan akademik yang baik. Kemudian bagaimana mencari sumber-sumber yang baik. Sehingga teman-teman semua diharapkan bisa ikut bergabung di situ, supaya nanti untuk semester berikutnya kegembiraan akademik itu bisa menghasilkan juga buah-buah yang juga memberikan banyak orang yang membaca karya-karya kita. Terima kasih Pak Wahyu, selamat datang untuk semua. Terima kasih untuk Pak Robert juga yang setelah memberikan. Terima kasih Pak Joko. Pak Wahyu Satrio tadi mengoreksi bahwa yang hadir di 4 sampai 198. Pak Wahyu Satrio sebagai WD1, apakah ada yang ingin disampaikan? Oh, enggak ada. Saya sedang buat presensi dan link untuk kuliah jam 8 ini. Oh iya, ada lebih jam 8, Pak. Mohon maaf ya, lebih sedikit ya. Baik, kalau begitu saya ada beberapa hal. Yang pertama, teman-teman, mohon di dalam situasi kita yang online ini, maka segala informasi dari koordinator angkatan dan juga koordinator kelas mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya, begitu, karena komunikasi kita dengan mahasiswa adalah lewat para koordinator angkatan dan juga koordinator kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bu Hendri sudah menyampaikan bahwa tentang pembayaran. Nah, seperti biasa kalau setiap awal semester saya sebagai WD3 memohon jika ada yang kesulitan, tapi bukan berarti saya yang akan menalangi atau fakultas, tapi setidaknya kami tahu kalau ada teman-teman yang orang tua atau dalam kondisi yang sedang tidak bisa membayar tepat waktu untuk perkuliahan itu, tolong diinformasikan kepada saya, japri saja lewat WA, kapanpun 24 jam, silahkan. Yang penting kita tahu posisi dan juga keadaan teman-teman terkait dengan pembayaran itu. Lalu kemudian yang ketiga, biasanya kita ada perwalian setelah hari Selasa pagi di Kapel, tapi untuk semester ini perwalian akan ditentukan bersama antara dosen wali dan mahasiswa perwalian. Ada perubahan bahwa untuk mahasiswa angkatan baru 2020, selamat datang untuk itu. Untuk teman-teman 2020 baik S1 sampai dengan S3. Untuk yang S1 perwaliannya sudah saya sharekan pada saat OK Prodi, yaitu Pak Wahyu Satrio, Bu Tabita, dan juga Profesor Bono, begitu Pak Bono, begitu yang menjadi dosen wali untuk di angkatan 2020. Itu berarti angkatan dosen wali lama dari mahasiswa perwalian lama dari Pak Wahyu Satrio dan juga Bu Tabita itu nanti akan dibagi dua dan kemudian akan disebar ke saya dan juga ke Bu Asnat. Jadi jangan kaget kalau bisa ternyata kok tiba-tiba saya dulu diwali oleh Pak Wahyu yang Satrio, sekarang jadi Pak Wahyu yang gemuk, begitu misalnya. Jangan kaget, begitu ya. Nah, jadi pengumuman akan diberikan kemudian. Lalu kemudian yang keempat, untuk semester ini ada beberapa agenda yang direncanakan oleh BEM Fakultas Teologi, yaitu webinar dengan beberapa tema dan juga ada Theofest. Nah, yang webinar ini dikoordinasi oleh BEM Fakultas Teologi nanti dengan tema-tema yang menarik. Informasi ke saya tanggal 26 September nanti adalah webinar pertama, dan itu salah satunya ada Mbak Mia Fido sebagai narasumber, sebagai pemenang paper terbaik semester lalu yang akan ditanggapi oleh Bu Asnat, begitu. Dan nanti share link dan juga posternya akan di-sharekan oleh BEM, dan nanti selama setiap bulan sekali akan ada webinar dari BEM Fakultas Teologi. Nah, yang terakhir, paper terbaik tetap ada di semester ini dan sekarang sedang proses penjurian. Nanti kita akan umumkan secara online, tidak di dalam ibadah khusus, tapi nanti kita akan share di media sosial siapa saja pasca dan juga S1 yang menjadi paper terbaik, paper 1 sampai dengan ke-5, dan tetap sama, yaitu mendapatkan voucher toko buku. Jadi nantikan saja di awal Oktober pengumuman dari paper terbaik ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen, teman-teman PPA, dan juga teman-teman mahasiswa untuk persekutuan doa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Dan kita akan akhiri, dan selamat beraktivitas, selamat berkuliah dengan pesan Pak Robert tadi dengan penuh kegembiraan. Ya, tetap sehat dan tetap gembira. Terima kasih teman-teman. Ya, saya kembalikan lagi ke Arli atau langsung ditutup, silahkan. Ya, terima kasih.
Iya, terima kasih. Selamat hari Selasa, selamat berkuliah. Tuhan berkati teman-teman. Ya, terima kasih Arli. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Robert, ditunggu TikTok-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert semuanya.